Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NPM 1804041153, jurusan Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi saat ini, yaitu naiknya harga barang pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini berkaitan dengan jual beli dan batasan dalam mengambil keuntungan dalam jual beli. Dalam kegiatan jual beli, penjual tentunya mengambil keuntungan yang sesuai dengan kualitas barang yang diperjualbelikan. Berkaitan dengan naiknya harga barang pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri disebabkan banyaknya permintaan dari konsumen. Banyak penjual yang menaikkan harga barang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini adalah salah satu fenomena yang sering terjadi pada saat menjelang Hari Raya. Banyak masyarakat yang kurang paham akan batasan dalam mengambil keuntungan dan banyak menanyakan bagaimana hukumnya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya menurut Islam dan berapa batasan dalam mengambil keuntungan. Hal ini saya berpendapat bahwa mengambil keuntungan dengan sebanyak-banyaknya itu diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana hukum jual beli adalah halal dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Jadi, jika pembeli rela, senang, dan ridho atas harga yang telah ditetapkan oleh penjual, maka jual beli tersebut sah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu, dan aku, Allah, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tafsirnya yaitu menjelaskan menghalalkan jual beli dan larangan riba, karena riba adalah kegiatan yang merugikan orang lain dan perbuatan yang zalim. Dan bagi siapa yang melakukan riba, maka ia adalah penghuni neraka, seperti itu. Kemudian tafsir ayat surah An-Nisa ayat 29 yang artinya terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dalam penggalan ayat ini dijelaskan bahwa larangan melakukan jual beli yang diharamkan oleh Islam kecuali atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Berhubungan dengan batasan dalam mengambil keuntungan dalam jual beli ini, diperbolehkan mengambil keuntungan 100%. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya dari Urwa al-Bariki bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberinya uang 1 dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar tersebut. Kemudian dijualnya yang seekor kambing dengan harga 1 dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi dan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga perdagangannya itu berkah dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula. Dari penjelasan hadis di atas bahwa mengambil keuntungan 100% itu diperbolehkan dan Rasulullah tidak melarangnya. Artinya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sampai 100% diperbolehkan atas dasar suka sama suka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur pasar dan persaingan harga. Pasar merupakan tempat di mana terjadi transaksi antara konsumen dan produsen. Maka dengan begitu dapat menentukan harga yang seimbang. Sehingga apabila konsumen dan produsen bertemu, akan tercipta harga yang ditentukan oleh konsumen dan produsen. Struktur pasar dibedakan jadi 4, yaitu persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. Dalam perekonomian suatu negara, masyarakat serta individu senantiasa jadi perundingan. Pasar kapitalisme menjalankan peran yang penting. Kapitalis berarti bebas dalam menyelesaikan masalah perekonomian, dari produksi, konsumsi, hingga distribusi. Konsep laissez-faire, pasar tidak boleh diganggu oleh siapapun meskipun itu pemerintahan. Invisible hand-nya adalah akan mengatur segala masalah perekonomian dengan baik. Pentingnya struktur pasar yaitu terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi. Jadi semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Kemudian persaingan harga. Persaingan harga yaitu menggunakan harga sebagai faktor utama dalam persaingan. Agar bisa bersaing,
maka perusahaan bisa atau mampu memproduksi pada tingkat harga terendah. Perusahaan seringkali harus mau dan dapat merubah harga. Oleh karena itu, dibutuhkan respon yang cepat dan agresif. Untuk mengatasi persaingan harga ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menambah value atau nilai produk. Yang kedua yaitu membuat inovasi produk. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri dengan pelanggan. Yang terakhir memilih lokasi yang sudah banyak pesaing. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan ayat dan hadis yang berisi tentang etika jual beli dan syarat-syaratnya. Seperti itu. Yang pertama yaitu ayat tentang jual beli, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian tafsir ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, di mana ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka katakan yaitu menentang hukum Allah. Padahal mereka mengetahui antara jual beli dan riba itu secara hukum berbeda. Inti dari ayat ini yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, di mana tindakan riba adalah merugikan orang lain dan termasuk perbuatan yang zalim. Orang yang memakan riba adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kemudian tafsir ayat surah An-Nisa ayat 29, yang artinya dalam penggalan surat An-Nisa yaitu terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa larangan menjalankan usaha yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dan carilah keuntungan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Imam Syafi'i, jual beli tidak sah jika tidak ada ijab qabul. Ijab qabul adalah salah satu bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka antara penjual dan pembeli. Kemudian hadis ekonomi tentang etika jual beli. Yang pertama yaitu hadis tentang kejujuran, yaitu yang artinya telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Sayyab serta Ishak dan Ibrahim. Ishak berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya berkata telah menceritakan kepada kami. Jahir dari Mansur dari Abu Wa'il dari Abdullah, dia berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu adalah membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu adalah membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu adalah akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta. Kemudian yang selanjutnya yaitu larangan bersumpah tetapi menipu. Kemudian karena hal itu dapat merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu hadis tentang tidak mengurangi takaran. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam dan teman-temannya, Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang. Maka Allah menurunkan ayat, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Setelah itu mereka berlaku jujur dalam timbangannya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengancam akan mencelakakan penjual yang curang dalam takaran, karena pada dasarnya perilaku ini sangat merugikan salah satu pihak, yaitu
pembeli, karena pada prinsip jual beli adalah kegiatan yang saling menguntungkan jika keduanya pembeli dan penjual sama-sama terbuka, jujur, dan ridho. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Uang merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang akan memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari, sehingga peran uang dalam suatu perekonomian dapat diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh. Tanpa aktivitas ekonomi dapat sangat terhambat atau terhenti. Secara umum, ekonom membagi fungsi uang ke dalam 4 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan. Uang sebagai alat tukar, yaitu uang bekerja sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga manusia tidak menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang atau jasa. Sebagai unit penghitung, uang bekerja untuk menjadi standar penilaian terhadap barang atau jasa. Sedangkan sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Terakhir, sebagai standar pembayaran tertangguhkan. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Meskipun pada prakteknya tetap diperbolehkan untuk menggunakan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran, tetapi menganggap uang hanya sebatas alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital sering digunakan secara sama. Sebab dalam ekonomi konvensional, uang identik dengan kapital, sedangkan ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Dari perbedaan ini, secara lebih jauh kemudian dapat dibedakan uang sebagai barang publik dan kapital sebagai barang privat. Selain itu, uang merupakan suatu yang bersifat flow konsep, sedangkan kapital bersikap stok konsep. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar di masyarakat, atau tidak boleh diendap atau diembun atau ditimbun. Lainnya dari adanya pemisahan antara konsep uang dan kapital adalah uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum dibelanjakan untuk keperluan yang produktif atau investasi, sehingga untuk mendapatkan hasil, seseorang yang memiliki uang harus menukarnya dengan kapital berupa barang-barang modal, sehingga menjadi barang pribadi yang produktif untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini juga berkaitan dengan larangan riba dalam Islam, di mana seorang muslim dilarang untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan dengan pihak lain. Sekian, itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.